hiruk-pikuk kehidupan Malang Raya, tersebar berbagai pasar tradisional yang menjadi denyut nadi perekonomian masyarakat. Pasar tradisional adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pasar ini bukan hanya sekedar tempat transaksi jual beli barang, tetapi juga merupakan ruang sosial di mana masyarakat saling bertemu dan saling berinteraksi. Kali ini, kita akan menelusuri 3 pasar ikonik. Pasar Klojen dan Pasar Oro-Oro di Kota Malang, serta Pasar Induk Among Tani di Kota Batu. Apa saja perbedaan di antara ketiganya? Simak pada video berikut ini. Pasar Klojen terletak di jantung Kota Malang, dikenal dengan suasana tradisionalnya yang masih kental. Di sini, kita bisa menemukan berbagai kebutuhan harian seperti sayur mayur, buah-buahan, serta jajanan khas Malang. Meski pasar ini tidak terlalu besar, namun aktivitasnya padat dan ramai sejak pagi hari. Berbeda dengan Pasar Klojen, Pasar Oro-Oro menawarkan pengalaman belanja yang lebih modern. Pasar ini telah direvitalisasi dengan desain yang bersih, rapi, dan tertata. Banyak pembeli datang karena kenyamanan tempatnya. Meski tetap mempertahankan konsep pasar rakyat, produk yang dijual pun beragam, dari bahan pangan hingga makanan olahan. Kita bergeser ke Kota Batu, ke Pasar Induk Among Tani. Pasar terbesar di wilayah ini. Pasar ini menjadi pusat distribusi hasil pertanian dari para petani Batu dan sekitarnya, dengan area yang luas dan fasilitas yang lengkap. Pasar ini berperan penting dalam rantai pasok kebutuhan pangan, tidak hanya untuk Batu tetapi juga Malang dan kota-kota sekitarnya. 3 pasar, 3 karakter yang berbeda. Dari nuansa tradisional di Klojen, kenyamanan modern di Oro-Oro, hingga skala besar dan fungsionalitas di Among Tani. Semua memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan masyarakat Malang Raya. Namun, dengan berkembangnya zaman dan semakin pesatnya kemajuan teknologi, banyak pasar tradisional yang mengalami relokasi atau bahkan peralihan menjadi pasar modern. Seperti salah satu pasar yang berada di Kota Batu, yaitu Pasar Induk Among Tani yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pasar ini direlokasi dengan tujuan agar dapat bersaing dengan swalayan atau mal besar dan bisa menjadi ikon bagi Kota Batu itu sendiri. Proses ini jika dikaji menggunakan teori modernisasi yang dikemukakan oleh Walt Rostow memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana masyarakat bergerak dari keadaan tradisional menuju kemajuan ekonomi yang lebih modern. Dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto, Rostow menyatakan proses pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu aliran yang tunggal, berkelanjutan, dan tanpa gangguan, melainkan sebuah urutan tahap yang setiap tahapnya menghadirkan kemungkinan dan masalah baru. Setiap tahap bersifat progresif dan kumulatif, sehingga keberhasilan suatu tahap menciptakan kondisi untuk tahap berikutnya. Dalam teorinya, Rostow menjelaskan bahwa ada 5 tahap dalam proses pembangunan. Dalam kerangka teori modernisasi Rostow, transformasi pasar induk Among Tani menjadi pasar modern dapat dilihat sebagai suatu bagian dari tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Pasar Kota Batu memiliki sejarah panjang, mulai dari kebakaran besar, relokasi pedagang, pembangunan ulang, hingga kini menjadi pasar induk yang megah dan modern. Pada tahun 1982, saat pasar Kecamatan Batu yang kala itu berada di lahan yang kini menjadi alun-alun Kota Batu mengalami kebakaran hebat. Kebakaran itu sempat menghanguskan seluruh bangunan tanpa menyisakan apapun. Pedagang direlokasikan ke lahan eks terminal atau stemplate yang terletak di sebelah utara pasar yang terbakar.
Lokasi ini kini telah menjadi Mall Plaza Batu. Sebagian pedagang ditempatkan di sepanjang Jalan Semeru yang berada di sebelah timur terminal. Pedagang berjualan di tempat-tempat tersebut selama kurang lebih 2 tahun sambil menunggu pembangunan pasar baru. Pada tahun 1983, pada saat ini Kota Batu masih berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Malang, membangun pasar baru dengan sebutan Pasar Anyar. Pembangunan pasar dibarengi dengan pembangunan terminal yang terletak di depan Pasar Batu. Pada tahun 1984, para pedagang mulai dipindahkan ke pasar baru yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika. Sejak itu, pasar ini menjadi pusat kegiatan perdagangan masyarakat Batu, menggantikan pasar lama yang telah terbakar. Dalam proses renovasi pasar, direncanakan tentu banyak pedagang yang kurang setuju terhadap perubahan tersebut. Namun, pemerintah Kota Batu mampu melewati itu dengan cara pemerintah menyampaikan bahwa hak dari pedagang tidak ada yang berkurang. Amanah undang-undang di mana pembangunan dilakukan oleh pemerintah sehingga pedagang atau masyarakat tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Pedagang hanya membayar uang redistribusi kios. Uang redistribusi juga untuk pedagang pasar dalam wujud pembangunan yang semakin baik. Pemerintah juga menerapkan beberapa kemajuan perkembangan zaman seperti pembayaran yang sekarang ini, yaitu dapat dilakukan secara digital. Dalam pasar induk Among Tani, banyak sekali para pedagang yang sudah lanjut usia. Pemerintah mengatakan bahwa melakukan pendekatan dengan para pedagang dengan cara mengadakan sekolah pasar untuk regenerasi. Pemerintah mencoba menawarkan kepada para pedagang bahwa kalau literasi digital terlalu berat diterima, minta tolonglah kepada anak-anak cucu, atau ke saudaranya maupun ke tetangga. Pedagang lanjut usia melakukan penjualan dan transaksi secara langsung, dan untuk anak cucu bisa melakukan penjualan di online sehingga tidak menghilangkan budaya tawar-menawar di pasar. Namun, sistem modern ini belum dilakukan karena para pedagang masih dalam tahap penyesuaian melalui program sekolah pasar ini. Pemerintah mencoba menyediakan kebutuhan para pedagang, bukan apa yang diinginkan oleh para pedagang. Karena pemerintah mengutamakan kenyamanan, keamanan untuk para pedagang serta kemajuan pasar. Terdapat para pedagang sayur yang bekerja di luar pasar, para pedagang menghendaki pembayaran distribusi. Pemerintah telah menawarkan untuk berjualan di dalam gedung, namun para pedagang sayur di luar sepakat untuk menolak berjualan di dalam gedung karena beberapa alasan tertentu. Kios-kios dalam pasar tidak diperjualbelikan oleh pemerintah. Pedagang hanya membayar uang redistribusi saja. Namun, jika ternyata di lapangan terjadi jual beli kios, pemerintah dengan tegas akan memberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang. Ngapunten Juan, saya juga masih baru di sini. Saya sekitar 7 bulanan di sini Mas ya. Kalau masalah sejarah mungkin saya sedikit nanti akan bercerita, juga nggak paham banget ya pengembangan pasar ini. Dulunya kan memang kita pasar ini adalah pasar yang memang bawaannya dari pemerintah Kabupaten Malang. Dan Mataram ini dulu ada di pasar di alun-alun. Bergeser sampai di Jalan Dewi Sartika yang memang notabene ini adalah tanah milik pemerintah kota. Habis itu di tahun 2018 kalau nggak 2019 memang kita berusaha untuk mendapatkan pembangunan dari Kementerian PUPR. Kita memang bersurat mengajukan untuk pembangunan revitalisasi pasar. Dan alhamdulillahnya di tahun 2020 kita mendapatkan anggaran yang sangat fantastis dari Kementerian PUPR, salah satu program nasional ya, rencana strategis nasionalnya Pak Jokowi pada waktu itu, dan mendapatkan salah satunya di Batu ini juga. Di tahun 2023 revitalisasi relokasinya di Gor Stadion Berantas juga. Itu pun mungkin juga saya juga enggak gitu mengamati, cuma perpindahannya di sana gitu aja. Di tahun Oktober 2023 diresmikan oleh Pak Jokowi hadir sendiri untuk meresmikan Pasar Induk Among Tani.
asetnya masih aset pemerintah pusat sampai detik ini dan masih belum bisa kita pemeliharaan juga bisa sih, cuma masih belum yang tergolong yang gede-gede untuk merubah bangunan, untuk merubah ini itu juga masih belum bisa karena asetnya masih milik pemerintah pusat. Dan insya Allah nanti di Oktober 2025 ini setelah 2 tahun peresmian nanti insya Allah diserahkan juga. Pengembangannya pasar alhamdulillah masih banyak PR-nya yang di pasar ini, yang memang notabene masih 2 tahun, mau akan 2 tahun di Oktober nanti, dan masih perlu banyak yang harus dikembangkan. Karena sudah sesuai dengan zaman ya Mbak, ya pasar itu kan wis tidak ada kata-kata sing pasar kumuh apa-apa, itu kan sudah tidak ada lagi. Kita juga kita lihat di pasar Malang Ororodowo bersihnya kayak gitu, di pasar apalagi ya yang bersih juga itu yang memang notabene kita sudah harus berubah lah. Kita harus berubah karena semakin hari kan semakin canggih, semakin maju. Pasti ada yang tidak mau pasar ini direvitalisasi ya, itu pasti ada banyak pedagang, tapi alhamdulillahnya pada waktu itu dibentuklah suatu koordinator yang memang notabene untuk bisa menyambung lidah pemerintah ke pedagang-pedagang. Dan alhamdulillahnya dibangun dan ya alhamdulillah sampai detik ini juga. Di situ kan sistem pembayarnya sudah canggih Bu ya, ada QRIS. Untuk yang alhamdulillah masih belum Mbak, Yang di dalam belum. Oh belum. Kalau sistem pembayaran dari pembeli ke pedagang oke. Tapi kalau yang masalah retribusi masih belum. Memang kita masih akan gembling di tahun 2025 ini. Kita pengembangan ada SIM pasar. Memang yang notabene dari tahun sebelumnya sih masih manual semua. Kita akan semua digital ya. Karena kan memang sudah zamannya digital ya, ngapain kita tidak memanfaatkan teknologi ini. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu jumlah pedagangnya berapa Bu ya? Sekitar Kalau di sini itu sekarang ada 6 pasar Mbak. 6 pasar. Iya. Di total lahan 4,5 hektar, 45.000. Itu ada 5 pasar. Ada pasar induknya sendiri yang memang dibangun sama Kementerian PUPR. Ada pasar pagi yang ada di Pelataran. Ada yang pasar sayur, pasar grosir pickup yang kayak di Karangkoloso. Tahu yang pickupan yang belinya banyak itu resekan Ampang itu. Ada yang pasar yang baru diresmikan kemarin di Desember 2024 adalah pasar Unggas dan Sep. Banyak pasarnya. Iya. Lahannya cuma 4,5 hektar. Konsepnya pertama kali ya pasti modernisasi ya, dari sisi bangunan, dari sisi kemajuan apa ya jenenge iku yo, adat istiadat apa yo ngono iki ya. Maksudnya orang pasti akan berpikir pasar ini harus dimodernisasi nih. Tapi ya sisi lainnya dengan keuntungan modernisasi kan memang ada beberapa bagian-bagian yang memang harus diutamakan untuk bisa digunakan untuk kegiatan. Karena yang punya nama Amung Tani itu cuma ada 3 ya. Ada Balai Kota Amung Tani, Pasar Induk Amung Tani, sama Foundation Amung Tani Foundation. Ya. Kan nggak semuanya bisa pakai Amung Tani juga. Nah, ini adalah salah satunya memang brandmark ya, brandingnya Kota Batu. Tapi untuk kedepannya yang jelas kita harusnya bisa dari sisi UMKM-nya juga nanti kita bisa gandeng juga. Insya Allah kedepannya dengan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru, misinya beliau kan memang yang sangat-sangat bagus, menjadikan Pasar Indo juga sebagai sentra UMKM juga, pasar wisata juga. Insya Allah lah kedepannya akan lebih.
Lalu bagaimana pemerintah menghadapi para pedagang yang menolak modernisasi tersebut? Alhamdulillahnya pada waktu itu kita bentuk koordinator itu dan akhirnya bisa mengkomunikasikan misinya pemerintah itu apa, karena kan memang ya pedagang semuanya tidak mau gitu untuk dimodernisasi kayak gitu. Masih sampai sedetik ini pun masih ada yang ngomongan iya enak zaman biyen sing ngene ya sudah, tapi kan itu kan pasar sudah dibangun ya sudah, kita gimana caranya kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat untuk pasar. Banyak sih kalau mau pengembangan, memang sentra UMKM juga pengennya Pak Wali sama Pak Wawa juga akan ditaruh di pasar. Ini nggak apa-apa, kita kolaborasi aja. Teman-teman pedagang ini juga sudah merambah ke UMKM loh, juga beliaunya sudah punya NIB juga. Kemarin kalau ada acara-acara event di pasar, saya mengharuskan kan memang makanan juga harus ada dari pasar juga. Jadi memberdayakan teman-teman yang di pasar. Sudah bisa lewat e-katalog juga teman-teman pasar. Kemarin sih memang tidak mau, tapi kalau memang ini pemerintah, saya ngomong juga, ini pemerintah, saya nggak akan bisa memasukkan semua orang langsung di awakmu, kan nggak iso. Ini juga punya aturan. Kalau kamu nggak mau ikut katalog, kita gimana memberdayakan kamu? Oh iya. Ayolah daftar, biayanya daftar. Pendekatannya berbeda mbak juga. Ke pedagang-pedagang itu pendekatannya berbeda-beda. Ini yang gampang, ini yang angel. Kalau yang sulit kan memang harus kita pendekatan lebih face to face juga. Masalah retribusi pun juga gitu. Pendekatannya sendiri-sendiri. Ada yang orang memang dengan kewajibannya, oh ya aku wes dikasih lah harus fasilitas beda loh, aku juga harus membayar. Nah, tapi kan ada beberapa yang tidak kayak gitu juga. Jadinya ya pendekatannya ya face to face. Sudah bayar belum? Gitu. Nah, kok bisa belum bayar? Jenengan itu ketua paguyuban kok gak bayar toh? Oh ditiru anak gue piye? Ya alhamdulillah bayar. Memang benar-benar masih, kalau saya dari sisi administrasi memang banyak yang kurang dari pasar ini, karena SK-nya memang belum terbit. Ya ini masih baru dapat 44 berkas mbak. SK terbitnya dari 2.500 ditambah 277 ditambah masih 44 berkas. Jumlah pedagangnya itu apa, ada yang bertambah atau tetap gitu mulai dulu? Kalau saya masuk ya mbak ya, saya masuk itu saya sudah mendapatkan di angka 3.696 pedagang. Dan saya tidak akan berani menambahkan pun, karena memang kalau yang di pasar induk ini aja sekitar bangunannya sekitar 1.600 sama 900, itu aja 2.500 sudah. Saya tidak berani untuk menambahkan karena asetnya kan memang kita perjanjian, saya sepengetahuan saya perjanjian di awal tidak boleh menambahkan. Kalau pasar pagi kan memang konsepnya di awal kan memang dulu sebelum dibangun, sebelum direvitalisasi itu kan memang ada di bagian depannya pasar juga karena memang konsepnya pasar rata-rata. Ya. Tapi ini juga kita mau menata lagi, apakah nanti di pasar sayur itu bisa digeser di pelatarannya, nanti kita arahkan ke sana. biar pasar induk depan sama belakang untuk perparkiran. Karena selama ini kan notabene-nya ini sebenarnya untuk parkir kan akhirnya parkirnya membludak, tidak ada parkir. Kalau plus minusnya pasar lebih tertata ya, plusnya retribusi lebih bisa ditarik lagi, bisa dimaksimalkan pendapatan asli daerahnya.
Cuma ya kurangi minusnya ya kata-katanya pedagang ya sepi karena memang bangunan 3 lantai ya. Iya. Masih menggunakan undak-undakan tangga manual, paling cuma ada di depan aja. Mungkin kedepannya juga akan ditambahin lift kalau memang itu dimungkinkan. Jadi antusias masyarakat untuk belanja ke pasar akan lebih besar lagi. Kan dulu orang-orang kan sering ke pasar kan biasanya ngomong samun sepuh ngoten nggih. Ya, kalau ngomong samun sepuh lah kok udah munggah di lantai kan wis sangat kecapean banget. Gitu. Mungkin ke depannya akan ditambahi sarana prasarana lagi. Kalau masalah kepemilikan bedak itu, insya Allah semuanya sudah kepemilikan. Cuma memang kemarin ekonomi dengan tidak baik-baik saja. Akhirnya banyak kasus yang memang notabene belum ada permodalan. Satu, belum ada permodalannya. Yang kedua, memang saya tidak tahu kemarin pembangunannya di ukuran kios dan losnya ini, karena ada di antara 2x2, 3x3, paling besar itu 3x4. Apakah kemarin pada waktu pembangunan memang aturannya begitu atau tidak, kan saya tidak mau ke belakang. Tapi pada waktu saya kemarin ada FGD itu bisa di 6x3. Ini saya juga tak tahu aturannya yang terbaru aturan 6x3 atau gimana, atau memang ini masih belum ini sih. Memang banyak yang tutup itu karena kurang luas juga. Kurang luas. Ya, jadinya biasanya kalau dulu kan memang ada di 6x5 30 meter persegi itu dikonversi mendapat berapa sesuai dengan aturannya ada. Dikonversi jadi dia dapat 3 kios nih, tapi 3x3 kayak gitu. Akhirnya kan butuh didodol sebenarnya. Iya. Butuh didodol. Kalau 3x3 pasti akan berjejer 1, 2, 3, tidak akan berpencar. 1, 2, 3 itu pun butuhnya didodol biar aku bisa masuk semua nih, biar jogoku gak kakean ya gitu. Biasanya 1, 2, 3 jadi kumpul jadi 1, ataupun muka sampai belakang gitu. Otomatis kan ongkosnya dia harus kasih petugas di 1, pekaryawan kesini ada 1. Itu memang insya Allah nanti ke depannya kalau memang sudah diserahkan dari pemerintah pusat boleh didodol, insya Allah akan lebih lanjut. Cuma tinggal itu aja sih sebenarnya. Mungkin permodalan dengan biayanya karyawan akan lebih tinggi ya juga. Kalau dia ini depan belakang gini kan otomatis membutuhkan karyawan yang lebih banyak juga. Itu kalau boleh tahu biaya reservasinya berapa Bu yang harus dibayarkan? Kita sesuai dengan golongan. Oh, sesuai golongan. Oh ya, ada golongan. Pokoknya paling mahal itu emas di 1.000. Oh, 1.000 per meter per hari ya. Emas itu ukurannya paling besar 3x4 ya Mas yo. Iya. 3x4. Paling mahal di emas 1.000. Perkantoran ini 2.000 perkantoran. Kalau perkantoran kan berbeda ya juga. Kalau dari sisi pedagang memang paling mahal 1.000. paling mahal sih. Itu juga berlaku yang di pasar luar itu, pasar pagi. Pasar pagi berbeda lagi. Oh, berbeda lagi. Iya, pasar pagi pelataran itu 2.000 per meter per hari. Iya. Berarti itu untuk meja-mejanya itu Ya. fasilitas dari seminggu ya? Kalau meja-meja beliau-beliaunya sendiri yang Beliau sendiri. Iya. Dari paguyuban yang mengadakan itu. Jadi kalau di pasar pagi itu setiap pedagang pasti kenanya 4.000. 4.000. Ya, karena mejanya ukurannya 2 meter. Berubahnya pasar menjadi pasar yang modern tentu membuat para penjual beradaptasi dengan lingkungan baru dan situasi yang semakin maju.
Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap para penjual yang ada di pasar induk Among Tani, kebanyakan dari mereka berpendapat kontra setelah dibangunnya pasar ini. Banyak pedagang yang mengatakan lebih enak pasar yang dulu sebelum direnovasi daripada yang sekarang. Hal ini dikarenakan oleh faktor tempat dan sepinya pelanggan. Pasar induk Among Tani yang dulu lebih ramai pengunjung, banyak penghasilan yang diperoleh setiap harinya. Sangat jauh jika dibandingkan dengan keadaan sekarang ini. Banyak sekali penjual yang mengeluh tentang dagangan mereka yang sepi peminat karena faktor perubahan tempat yang tidak efisien. Selain itu, sekarang ini banyak juga sekali pedagang-pedagang baru sehingga meningkatkan daya saing. Nanti kalau yang dipakai mobil Rencananya gitu. yo mungkin ini tuh bangunnya dipotong-potong gitu loh, Iya. dipotong-potong seandainya dananya berapa kan dikurangi namanya di atas ya, akhirnya turunnya cuma berapa persen, jadinya kayak seperti ini. Kan cuma bagus di luar toh, dalamnya ndak layak pakai. Apa kios itu jualan kok menghadap tembok? Saya jual, saya beli apa tembok? Sama lihat setan yang di dalam itu ndak layak dipakai. Nggih. Nggih, Bu. Jenengan namanya sinten? Bu Tuti. Lan jenengan? Kadang Bu Sukasi. Ibu Jafar. Jualan ya, jualan sembako setiap hari. Ini kan pasarnya dulu Terus kalau dulu ramai sekali pasarnya, kalau sekarang sepi, nggak seperti itu. Soalnya apa? Soalnya ini dulu lantai 1 aja, sekarang lantai 3, 1, 2, 3. Jadi ketambahan 2 lantai. Jadi orang mau beli, jadi apa kerepotan. Nah, iya naik ke atas jadinya orang males. Gitu. Kalau dulu kan dibawa aja enak, lancar jalannya. Harganya ya banyaknya naik, termasuk gula, masuk tepung terigu. Kalau dulu banyak sekali, bisa sehari itu bisa 1 juta. Sekarang hanya 200, jauh banget. Sehari, kadang-kadang nggak dapet sehari itu. Kalau dulu setiap hari 1 juta sampai lebih ke atas. Berarti ini ibunya rupanya gak bayar gitu? Dan alhamdulillah nggak bayar, punya sendiri. Ya, cuman bayar bulanan buat karcis. Kalau dulu karcisnya setiap hari 3.000. Kalau sekarang 1 bulan. Itu berapa? Bulan piro itu? 60. Terus ini kan banyak kayak ruko-ruko yang tutup gitu ya? Iya banyak. Itu kenapa Bu kira-kira? Karena nggak laku. Sudah buka, ini sudah buka semuanya ini. Terus tutup kan satu tutup. Soalnya nggak laku. Ya kalau dulu kan laku aja, mungkin setiap hari laku satu masih laku. Ini sama 2 bulan nggak laku sama sekali. Jadinya banyak yang tutup, padahal ada yang nyewa. Ongkos untuk sewa aja berapa? 1 tahun paling murah 3 juta, paling murah bisa ke atas.
Gitu. Jadi tutup semua ini. Iya, ini banyak yang kosong soalnya. Kosong semua ini juga biasanya buka dulu. Dicoba sampai berapa bulan, enggak laku sama sekali. Katanya, loh kenapa kok tutup, kok nggak jualan? Nah, habis gimana Mi? Makannya sehari itu 3 kali. Loh, terus apa ongkos Iya, kesininya. sepeda, motor Iya, tuh iya. itu bensin. Nah, itu juga beli. Lah terus nggak ada penghasilan apa dipakai Mi? Oh iya. Itu pedagang-pedagang yang lain itu pindah pasar atau cari kerjaan lain gitu. Pindah pasar. Pindah pasar. Mm-mm. Jadi Tapi yang tutup gini ini mungkin pindah mungkin. Yang tutup gini nih mungkin mencari yang di luar lainnya kayak di alun-alun apa di mana gitu. Mungkin di pasar lainnya gimana gitu mungkin. Gitu. jadi menurut Ibu sendiri enakan pasar yang dulu apa yang sekarang? Enak yang dulu jauh banget. Jauh banget. Bayangkan setiap hari biasanya dapat 1 juta lebih. Sekarang nggak dapat. Kadang-kadang sehari enggak ada yang beli. Kalau dari Ibu sendiri tuh suka pasar tanaman yang sekarang atau yang dulu? Kalau yang dulu itu memang Jawa, tapi ya kalau musim-musim hujan kayak gini ya keluar biaya untuk apa untuk musim bocor atau apa ya biayanya ada sih. Ada yang bocor. Iya. Padahal masih baru ya. Iya. Ya, harapan Ibu ke depannya buat pasar ini tuh apa? Ya pingin pasar ini rame aja ya. Kalau yang jualan misalkan yang jualan kompak semua menikmati istilahnya memang kalau berani yang banyak kan sulit kan jualan. Sementara ini kan 1 tahun 2 tahun katanya kan masih sekat-sekat ini nggak boleh jual. Jadi banyak yang kekecilan, Banyak yang merasa terlalu kecil gitu ya. Perkenalan dengan Ibu siapa? Ibu Tarti, Ibu Tarti. Asalnya mana? Asam Pujon. Oh, Pujon. Terus berjualan di sini. Iya. Ya. Jualannya apa Bu ini? Tas, sandal, sepatu. Oh, tas sandal sepatu. Sejak kapan ibunya berjualan di sini? Sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. 2007. Udah lama ya berarti Bu. Ya. Udah. Terus menurut Ibu ini ramai apa enggak di sini? Sepi Sepi sekarang. Iya. Dibandingkan dengan dulu? Oh, dulu ada pegawai 2 bisa gaji, sekarang tinggal sendiri. Sepinya gini. Mungkin karena ekonominya setelah COVID ya. Oh, kopi. Juga mungkin kalau orang-orang kan mungkin besar bangunannya kan tangganya ini orang-orang tua itu kayak tadi ada pelanggan datang yang baru ketemu mulai pindah ke penampungan hari ini baru ketemu. Ternyata dia juga capek kalau orang tua kan sampai tadi lemes saya dulu suruh duduk dulu di sini tadi. Habis tak antar kalau turun ke situ lihat situ. Karena tangganya dia pakai lift di situ nggak bisa. Jadi kan harus naik tangga, harus karena nyari pelanggan saya itu tadi. Kalau nggak ke saya kan nggak mau. Oh, berarti cocoknya di Ibu. Ya karena kan sandal yang ringan-ringan kan katanya kan yang ada di kayak dulu kan di Matahari apa kan Ya, adanya di sini. Dulu kan umpamanya sudah banyak pelanggan tinggal duduk kan, terus juga ekonominya dulu kan mungkin yang baik ya. Ya. Sekarang kan dagang apa aja kan keadaannya memang kayak gini semua itu. Seluruh Indonesia memang dampak pasar semua orang dagang lagi sakit umpamanya kalau orang sakit itu jadi nggak bisa kalau tapi entah ya semoga aja kedepannya bisa ramai lagi. Amin. Terus
Menurut penilaian Anda fasilitas di pasar ini tuh kayak gimana? Ya fasilitasnya sih bagus, ada toiletnya banyak. Terus kemarin ada wifi tapi sini sudah dibabut ya. Oh, kenapa itu Bu? Kok udah dicabut? Nggak tahu, katanya ya tadi kan apa mungkin untuk setiap harinya mungkin kurang pendapatannya atau gimana berbayar nggak tahu ya. Pokoknya itu udah tapi zona atas belum gitu. Makanya juga bayar waktu itu, bayar terus biaran kok tambah dipedot sing bayar tok gitu loh. Abonemennya kan sudah mahal Iya. sini. Gitu. Alah, seperti Ternyata itu. kok tambah dipedot kan malah kan abonemennya wis mahal kok tambah diputus sing di atas kok gak terputus gitu loh. Ternyata kan masih di sini kan katanya kan di sini dulu baru yang lain. Ya. Mungkin ada komplain apa di sini sudah terlanjur, yang lainnya nggak jadi. Udah terlanjur diprotolin gitu. Ya sekarang kan abonennya mahal, sudah diprotolin malah megah kan malah bayar wis pasar sepi. Iya. Sudah kita kan sudah jangan sampai telat ya bayarnya gitu loh ya. Tapi karena fasilitasnya dihilangkan, wifi-nya gitu, ya tambah kan pasarnya kayak gini ya malah diutamakan yang lain aja. Iya. Sementara nanti kalau lagi ya tetap gitu. Ya, tetap kita kan bayar ini bulan-bulan ini kan saya belum bayar, larinya pada belum bayar yang lain mulai bulan awal itu. Kalau saya kan saya juga Iya. jadi besar kan abonemennya 540 per bulannya. Itu abonemen bukan uang sewa, bukan abonemennya aja itu kan udah mahal. Terus kemarin kan mungkin mahal karena ada wifi ternyata wifi-nya dihilangkan. Padahal blok sini kan bayarnya terus terus habis itu diputus. Wah, lek ngono ya kan wae wis dhisik ora diselano kan gitu lah. Tapi kita tetap bayar karena uangnya kan pasarnya sepi kan diputer dulu. Oh iya. Terus ibunya di sini nyewa kios atau gimana? Enggak. Sewa. Kepemilikan sendiri berarti. Oh, jadi dari pengelolanya gitu dikasih. Apanya? Wifi. Bukan ininya, kiosnya ini. Kan dulu sudah Pokoknya. punya, kan sudah kita punya. punya SK kan balik lagi. Oh. Cuma dulu kan ukurannya 30 meter, ini dapat 24 meter, hilang 6 meter. Oh, berarti lebaran dulu ya daripada sekarang. Oh. Tapi kan semua kan memang berkurang semua. Oh. Kalau umpamanya saya kan buat aksesoris harinya di situ, kalau di situ kan dapat 5 kios, 30 nggak berkurang. Cuma di situ katanya kan kiosnya kurang. Jadi ditaruh sini di blok emas, tapi dari rumusnya kan sebenarnya nggak berkurang karena kita diangkat ditaruh emas ini dapat 24 meter, nggak masalah. Memang semua kan memang dari rumus meskipun nggak kecuali kalau saya kan ada yang 30 meter tapi kan 2 SK, 2 nama, itu kan memang rumusnya 15 meter dapat 2, memang rumusnya kan gitu. Kalau 1 nama dari 30 meter itu ukurannya untuk aksesoris kan nggak berkurang. Terus menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan kios-kiosnya ini kosong? Ya itu tadi kalau umpamanya orang sewa, belum sewanya, belum abonemennya. Padahal abonemen kan ibaratnya kalau satu kotak gitu aja nyewa kan berapa kan nggak sampai mahal. Kalau saya kan memang besar jadinya kan mahal kan karena besar ukuran. Kalau orang kan kadang meskipun nggak sewa, dia dapat uangnya jarang. Untuk bayar abonemen apa? Untuk tiap harinya kan makan, bayar parkir kan ya masih butuh uang kan, daripada mungkin kok tiap hari ke pasar nggak dapat uang, mungkin kayak gitu. Terus apalagi yang sewa itu kebanyakan udah merodol karena uang sewanya, belum nanti apalagi kalau yang punya, ada yang dia nyewa pakai karyawan, udah nggak lama dia kan. Oh. Kan dapat uangnya jarang, udah pakai karyawan. Kecuali kalau
orangnya wis rame tempatnya strategis ya itu kan tempatnya strategis ya orang lewat. Kalau di saya ini kan meskipun dulu ada karyawan tapi tempatnya kan nggak situ, jadi untungnya ada pelanggan yang nyari. Ya karena ada pelanggan, kalau nggak ada pelanggan mungkin tempatnya di sini orang nggak ada yang tahu. Itu tadi sudah berapa tahun mulai di penampungan, nggak ketemu di penampungan. Terus ini tadi baru ketemu, hampir 4 tahunan, hampir 5 tahun kan habis pindah ke penampungan sampai sini. Jadi kan dulu ada event, nah sekarang ada event tapi nggak ada tempat kan, ada pasar pagi. Oh iya Waktu iya. masih belum ada pasar pagi kan masih diusahakan kayak banyak event, terus di belakang parkir kan penuh kan bisa ya kan masuk. Sekarang kan sudah nggak ada. Ya waktu masih mungkin itu usaha dari pemerintah juga ya, ada event-event masuk itu. Gitu ya Bu. Oke. Ada pesan atau saran buat pedagang-pedagang lain nggak? Nah, Ya pesan-pesannya. harus sabar, semoga nanti kedepannya kita rame lagi Amin. seperti pasar lama kita. Amin. Dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Imrona, Bu Imrona, Iya. rumahnya di mana? Beci. Beci. Iya. Beli apa itu? Belanja apa? Ini tadi beli itunya itu loh, buat sekolah. Apa namanya? Ketu. Oh, ketu. Ya. Oh, ada Bu ya di sini. Ada banyak. Tempatnya juga langsung Oh. menuju ke lokasinya, nggak usah harus cari-cari yang Terus kenapa milih pasar Amang Tani ini daripada pasar tradisional biasa? karena gimana ya, ini tempatnya juga bagus. Kalau sudah langganan langsung itu enak. Nanti kalau beli di yang lainnya kan nggak tahu. Nggak tahu harganya juga. Banyak lokasi lainnya kayak Paradis, Iya. Wonderland juga banyak. Tapi semuanya di pasar. Semuanya di sini. Untuk ruangan di pasar ini enak ya Bu? Enak banget. Setelah dibangun ini. Iya enak banget, luas. Ibu enakan yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang, yang sekarang. Sekarang. Karena bangunannya ini Bangunnya bagus, terus kulirnya juga sekarang ya kayak gitu Enak, enak, iya. macam-macam. Kalau yang dulu kan ya kayak gitu loh Mbak, tempatnya campur. Kalau sekarang kan apa namanya, khusus pakaian sendiri, makanan sendiri. Kalau dulu kan campur gitu loh. sendiri-sendiri. Terus ke sepatu, tas sendiri-sendiri sekarang enak. Kalau yang tas sebelah sana, kalau yang pakaian sebelah sini. Bertanya Bu, sudah berapa kali Ibu mengunjungi pasar Amang Tani ini? Baru sekali, Oh, baru sekali ya. Ini kan kelompok senam dari Kelurahan Dinoyo dari Malang. Oh, iya. Itu diajak ke sini untuk racing sama jalan-jalan. Iya, betul. Berarti Ibu belum pernah berbelanja? Belum, ini mau jalan-jalan, mau belanja. Tadi cari sarapan. Oh, cari sarapan. Iya. Berarti menurut Ibu, Ibu merasa nyaman atau tidak mengenai tata letak dari kebersihan pasar ini, dari pasar? Nah, kalau dilihat dari segi kebersihannya bagus ini. Top daripada yang lain-lain gitu. Nah, tempat-tempatnya juga strategis lah gitu. Mudah dicari juga Mudah ya? dicari, tempatnya mudah dituju kalau gitu loh. Maksudnya ada sayur di bawah, kalau udah tahu kuliner di tempat-tempat. atas gitu ya. Kita ke sorotan lainnya, resmikan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo berharap kondisi pasar yang bersih dan rapi bisa meningkatkan penjualan pedagang. Dampak positif beroperasinya Pasar Induk Among Tani Kota Batu saat ini dirasa masih belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang. Salah satu pedagang pakaian yang berada di lantai 2, pedagang mengeluh belum ramainya pengunjung di area mereka. Ida, salah satu pedagang baju di lantai 2 Pasar Induk Among Tani Kota Batu, berharap ke depan Pasar Induk Among Tani Kota Batu dapat lebih baik lagi. Bukan hanya luas dan nyaman saja, tetapi dapat lebih meningkatkan ekonomi para pedagang di Pasar Induk Among Tani Kota Batu.
Pasar Among Tani yang digadang-gadang sebagai pusat perdagangan modern untuk hasil UMKM di Kota Batu, nyatanya menuai kritik dari berbagai kalangan. Meski dibangun dengan anggaran besar dan fasilitas yang megah, implementasi di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Salah satu kritik utama datang dari para pedagang yang merasa bahwa penataan lapak masih belum merata dan kurang melibatkan aspirasi mereka. Banyak dari mereka mengeluhkan lokasi berjualan yang tidak strategis atau akses yang sulit dijangkau oleh para pembeli. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan sejak relokasi pasar tersebut. Karena hal ini banyak kios yang tutup dan para pedagang tidak mendapatkan untung. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dianggap terlalu terfokus pada aspek fisik pembangunan tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dari para pelaku pasar. Minimnya sosialisasi dan pendampingan terhadap pedagang kecil membuat adaptasi menjadi sulit. Pasar yang seharusnya menjadi tempat pemberdayaan justru berpotensi menjadi beban bagi sebagian besar pedagang tradisional. Kritik juga diarahkan pada manajemen pasar yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan. Fasilitas yang megah belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola yang profesional dan partisipatif. Kondisi fisik bangunan pasar induk Among Tani dinilai belum sepenuhnya nampak simbol modernisasi. Hal ini ditandai dengan sejumlah kelemahan seperti pada pemberitaan baru-baru ini yang menyatakan bahwa pasar mengalami kebocoran, sampah menumpuk di area belakang pasar yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung, serta penataan sistem parkir yang kurang efisien. Tata kelola manajemen pasar Among Tani berbentuk sistem zonasi juga turut menuai keluhan oleh para pedagang. Dikarenakan banyak kios yang tidak terjangkau secara langsung oleh pembeli dan berujung pada banyaknya stand yang tutup seperti saat ini. Meskipun mengusung tema konsep modern, tetapi hal ini dirasa belum tepat dan belum berhasil karena mengakibatkan pasar Among Tani menjadi sepi. Tak hanya dari segi bangunan fisik, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem e-parkir yang diterapkan justru menimbulkan sejumlah persoalan. Kebijakan parkir yang dikelola secara terpusat atau dialihkan ke pihak ketiga telah menghilangkan lapangan pekerjaan bagi warga lokal, khususnya juru parkir tradisional yang sebelumnya menggantungkan hidup dari sektor ini. Alih-alih memberdayakan masyarakat sekitar, sistem parkir ini justru memarjinalkan mereka. Pemerintah perlu meninjau ulang sistem parkir ini dengan penataan yang lebih manusiawi, transparan, dan melibatkan masyarakat lokal agar bisa menjadi solusi jangka panjang. Pasar rakyat harus menjadi ruang kehidupan bersama, bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga tempat tumbuhnya keadilan sosial. Para pedagang pasar juga mengeluhkan masalah sampah yang kerap menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap di area pasar. Meskipun pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah dilakukan secara rutin setiap hari, masih ada keluhan terkait pengelolaan sampah yang belum optimal, terutama di tempat pengelolaan sampah. Pedagang berharap pengelolaan sampah bisa lebih tertib agar lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, pedagang juga mengkritik adanya perbedaan pengelolaan sampah antara pasar induk dan juga pasar pagi Among Tani. Sampah pasar induk dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan sampah pasar pagi diurus oleh kelompok swadaya masyarakat. Hal ini menimbulkan kebingungan dan terkadang ketidakteraturan dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan. Pedagang pasar pagi harus membayar biaya tambahan untuk jasa pengambilan sampah dan penataan lapak, yang dirasa memberatkan di tengah kondisi pasar yang belum sepenuhnya ramai. Mereka berharap pengelola pasar dan pemerintah kota bisa memastikan pengangkutan sampah berjalan lancar tanpa hambatan agar bau dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.
Pedagang juga menyoroti perlunya edukasi dan kesadaran bersama tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Mereka berharap ada sosialisasi kepada seluruh pedagang dan pengunjung pasar agar membuang sampah pada tempatnya dan mendukung program pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, pasar bisa menjadi lingkungan yang lebih sehat dan menarik bagi semua pihak. Secara keseluruhan, kritik pedagang menekankan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Among Tani harus menjadi prioritas utama agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan dan kenyamanan pengunjung. Mereka menginginkan sinergi yang lebih baik antara pengelola pasar, Dinas Lingkungan Hidup, KSM, dan pedagang agar persoalan sampah bisa ditangani secara efektif dan berkelanjutan. Sehingga Pasar Among Tani benar-benar menjadi pasar yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Pemerintah diharapkan lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan mampu menciptakan pasar yang benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pasar Among Tani seharusnya tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, melainkan juga menjadi wujud keberpihakan pada pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal. Pemerintah Kota Batu harus mengevaluasi kebijakan dan implementasi proyek ini agar sejalan dengan kebutuhan real masyarakat.